Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Gevira Erzanera, mahasiswi dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan, Prodi Ilmu Politik. Video ini bertema tentang pengenalan komputer. Pengertian komputer. Komputer itu apa sih? Komputer adalah suatu peralatan elektronik yang terdiri dari beberapa komponen yang saling bekerja sama antar satu dengan yang lain untuk menghasilkan sebuah informasi berdasarkan data dan program yang ada. Komputer adalah sebuah perangkat elektronik yang digunakan untuk mengolah data berdasarkan prosedur yang telah dirumuskan sehingga menghasilkan sebuah informasi yang diinginkan oleh pengguna. Komputer generasi pertama dibuat pada tahun 1946 silam yang menggunakan media tabung vakum sebagai komponen dasarnya. Komputer generasi kedua 1959 sampai dengan 1965 transistor. Komputer generasi kedua tidak lagi menggunakan tabung vakum sebagai medianya, melainkan teknologi transistor digadang-gadang adalah cikal bakal dari terciptanya komputer ini. Komputer generasi ketiga pada tahun 1965 sampai dengan 1971, sirkuit terintegrasi. Komputer generasi ketiga ini sudah tidak lagi menggunakan transistor apalagi tabung vakum, melainkan telah beralih menggunakan teknologi integrated circuit. Meskipun demikian, komponen transistor tidak serta-merta ditinggalkan begitu saja, tapi masih dipakai untuk membantu kinerja komputer generasi ketiga ini. Dan yang pasti, transistornya sendiri tidak lagi berukuran besar, namun sudah diminiaturkan dan diletakkan pada IC. Satu buah IC itu terdiri dari beberapa transistor, resistor, dan kapasitor. Teknologi IC yang dipakai pada komputer generasi ketiga ini dinilai lebih memberikan peningkatan yang signifikan terhadap kecepatan sekaligus efisiensi dari sebuah komputer. Komputer pada generasi ketiga ini terlihat jauh lebih kecil jika dibandingkan dengan komputer pada generasi-generasi sebelumnya. Sekaligus, temuan ini menjadi komputer pertama yang menggunakan keyboard dan monitor dengan interface sebagai sistem operasi. Perlu diketahui bahwa komputer-komputer generasi sebelumnya tidak menggunakan keyboard sebagai sarana penginputannya, melainkan menggunakan kartu berlubang dan pita kertas, yang artinya teknologi pada saat itu tentu saja jauh tertinggal jika dibandingkan pada saat terciptanya komputer generasi ketiga ini. Komputer generasi keempat pada tahun 1971 sampai dengan sekarang, mikroprosesor. Yang terlahir pada generasi keempat adalah komputer berjenis mikroprosesor yang bahkan masih digunakan hingga sekarang dan yang masih kita lihat pada umumnya. Mikroprosesor sendiri menggabungkan beberapa komponen menjadi satu dalam chip yang kecil. Chip tersebut terdiri dari ribuan transistor dan elemen sirkuit lainnya yang dihubungkan menjadi satu. Artinya, secara otomatis hal itu juga membuat sebuah komputer berukuran lebih kecil. Perkembangan komputer generasi keempat ini dibuat dan dicetuskan oleh Intel, salah satu perusahaan teknologi yang menciptakan chip Intel 4004 yang kemudian menjadi cikal bakal komponen inti dan perangkat komputer. Sedangkan yang menciptakan komputer modern untuk pertama kali adalah dari perusahaan IBM, yang didesain khusus untuk penggunaan rumahan. Lalu, menyusun Apple dengan komputer Macintosh-nya pada tahun 1984. Perkembangan teknologi komputer yang dirasa sangat cepat itu secara tidak langsung melahirkan ide untuk menciptakan sebuah jaringan komputer, yang mana kemudian mengarah pada kelahiran internet. Selain itu, komputer generasi keempat sendiri juga sudah mulai menggunakan mouse dan diciptakannya graphical user interface dan kemajuan-kemajuan lainnya. Itu membuktikan bahwa semakin majunya teknologi, maka semakin mudah juga pekerjaan manusia. Komputer generasi keempat adalah salah satu contoh perkembangan teknologi menuju ke arah yang lebih praktis dan lebih efisien untuk aktivitas manusia tentunya. Apa saja sih fungsi komputer? Fungsi komputer yang paling utama adalah melakukan pemrosesan. Berbagai macam data dan informasi adalah data yang dapat diproses oleh komputer.
Data yang diproses akan menghasilkan output, yaitu berupa informasi. Yang pertama ada data input atau data entry. Fungsi komputer yang pertama adalah input. Fungsi ini menerima data atau informasi dari sumber luar. Data yang diterima melalui aktivitas di keyboard, mouse dari komputer lain, atau peralatan lainnya. Yang kedua ada data processing atau pengolahan data. Fungsi komputer yang paling utama adalah melakukan pemrosesan. Berbagai macam data dan informasi adalah data yang dapat diproses oleh komputer. Data yang diproses akan menghasilkan output, yaitu berupa informasi. Contohnya seperti teks, gambar, audio, video, grafik, dan lainnya. Pengolahan data dan informasi adalah fungsi langsung dari komputer. Otak dari komputer di mana data diproses disebut unit pemroses sentral atau CPU. Selanjutnya ada sistem komputer. Sistem komputer adalah kumpulan perangkat-perangkat komputer yang saling berhubungan dan berinteraksi satu sama lain untuk melakukan proses pengolahan data sehingga dapat menghasilkan informasi yang diharapkan oleh penggunanya. Perangkat yang terdapat pada sistem komputer diantaranya. Yang pertama ada hardware. Hardware adalah suatu perangkat elektronik yang ada pada komputer. Bisa dilihat secara kasat mata dan mampu disentuh secara fisik. Hardware sendiri dikategorikan menjadi 3 jenis, yakni yang pertama ada perangkat input atau masukan, perangkat keras yang digunakan untuk memasukkan data kepada komputer seperti mouse, keyboard, scanner, dan mikrofon. Yang kedua ada perangkat proses, perangkat keras yang berguna untuk menerima data dari perangkat input dan memproses data tersebut seperti prosesor, RAM, dan not-byte. Yang ketiga ada perangkat output atau keluaran, perangkat keras yang digunakan untuk menampilkan hasil dari data yang telah diolah oleh komputer. Perangkat itu yang menampilkan informasi kepada user atau pengguna seperti monitor, proyektor, dan printer. Software atau perangkat lunak adalah kumpulan data elektronik yang disimpan dan diatur oleh komputer. Data elektronik yang disimpan komputer dapat berupa program yang berguna untuk menjalankan suatu perintah. Perangkat lunak ini bersifat tidak dapat dipegang. Dalam penggunaannya pun, perangkat lunak ini diklasifikasikan menjadi 5 macam, yaitu pertama ada sistem operasi atau operating system. Sistem operasi yaitu program yang berfungsi untuk mengendalikan sistem kerja yang mendasar, sehingga dapat mengatur kerja media input, output, media proses, dan lain-lain seperti Windows 7, Windows 8, dan Windows 10. Yang kedua ada program aplikasi. Program aplikasi adalah perangkat lunak yang dirancang khusus untuk kebutuhan tertentu. Misalnya, program pengolah kata, pengolah presentasi, desain grafis, seperti Microsoft Word, Microsoft Excel, Adobe Photoshop, dan lain-lain. Yang ketiga ada bahasa pemrograman. Perangkat lunak bahasa yaitu program yang digunakan untuk menerjemahkan instruksi-instruksi yang ditulis dalam bahasa pemrograman ke bahasa mesin dengan prosedur atau aturan tertentu agar diterima oleh komputer. Yang keempat ada program bantu. Perangkat lunak ini berfungsi sebagai aplikasi pembantu dalam kegiatan yang ada hubungannya dengan komputer, serta merupakan perangkat lunak sistem dengan fungsi tertentu seperti antivirus, CC cleaner, WinRAR, dan lain-lain. Ada berapa banyak sih jenis komputer? Yang pertama ada DeskNote. DeskNote adalah komputer portable yang memiliki ukuran yang lebih kecil daripada personal komputer atau PC, namun tidak memiliki baterai. Sumber daya yang digunakan berasal dari listrik secara langsung yang menggunakan terminal dan colokan listrik. Komputer jenis ini disebut DeskNote karena komputer ini bisa dibawa dan dipindahkan, namun dalam penggunaannya sering diletakkan di atas meja. Ada laptop. Laptop adalah komputer portable yang berukuran relatif kecil dan ringan yang menggunakan baterai sebagai sumber daya. Baterai ini dapat dicas untuk pengisian daya ketika baterai sudah lemah. Baterai laptop pada umumnya dapat bertahan antara 1 hingga 6 jam sebelum akhirnya habis, tergantung dari cara pemakaian, spesifikasi, dan ukuran baterai. Biasanya, baterai yang sudah lama mengalami penurunan dalam ketahanan daya. Laptop sering disebut komputer jinjing karena dapat dibawa kemana-mana.
ada notebook. Seiring dengan perkembangan teknologi, laptop dibuat dengan ukuran lebih kecil lagi, dan lahirlah laptop dengan ukuran yang lebih tipis yang ketebalannya mirip dengan buku kecil atau note, sehingga keluarlah istilah notebook. Laptop dan notebook mempunyai bentuk yang hampir sama. Untuk note, biasanya mempunyai layar 10 in ke bawah.